Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Resni Pratini dari Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Kembali lagi di channel Yuk Belajar Bersama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Tanpa lama-lama lagi, yuk cek videonya. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf secara umum adalah satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Menurut Goriske Raff menyatakan bahwa alinea atau paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau luas dari kalimat, dan merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, menjorok ke dalam atau letaknya berada agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Kemudian yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Kemudian yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf persuasif, paragraf eksposisi, dan paragraf argumentasi. Yang keempat, syarat paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang harus mengandung adanya satu topik atau satu pikiran utama. Kemudian yang kedua, pikiran utama ini akan didukung dengan pikiran penjelas baik dalam penjelasan, uraian, hingga contoh-contohnya. Yang kelima, fungsi paragraf. Fungsi paragraf bagi penulisnya. Yang pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lainnya ke dalam teks. Yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Kemudian yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. Kemudian, fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Kemudian yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Kemudian yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Fungsi paragraf secara umum. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan dengan memberikan suatu bentuk pikiran sehingga perasaan dalam serangkaian kalimat logis di satu kesatuan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, menandai adanya peralihan untuk gagasan baru di sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian yang ketiga, memudahkan untuk pengorganisasian gagasan bagi penulisnya serta memberikan kemudahan dalam hal pemahaman untuk para pembacanya.
Kemudian, gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama merupakan pengendali dari bangunan paragraf. Gagasan utama adalah pokok pemikiran utama dari suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif atau akhir kalimat yang disebut induktif. Sedangkan kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau utama mengenai topik yang dikembangkan dalam paragraf. Kalimat topik biasanya diletakkan pada awal paragraf, tapi biasa juga di akhir paragraf. Kalimat topik berisi suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat penjelas. Kemudian, cara membedakan kalimat penjelas mayor dan kalimat penjelas minor dalam unsur kalimat penjelas. Kalimat mayor ialah jenis kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua susun kalimat, yaitu subjek maupun predikat. Contohnya, yang pertama, Dina akan pergi ke Bandung besok. Yang kedua, kapan rekreasi ke Jogja? Kemudian yang ketiga, besok pagi kita akan mensurvei tempat-tempat OJT. Sedangkan kalimat minor ialah jenis kalimat yang mengandung satu unsur kalimat saja. Contohnya, yang pertama, selamat malam. Kemudian yang kedua, sekarang. Demikianlah video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.